wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firyani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Saya membuat video ini untuk bertujuan menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Multikultural dengan dosen pengampu yaitu Bapak Heri Naredi, MPD, dengan tema pembelajaran masyarakat multikultural. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian masyarakat, pengertian budaya, dan pengertian multikultural. Yang pertama yaitu pengertian masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan dan interaksi ini dilakukan secara teratur atau berstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Masyarakat, sebagaimana dikatakan Eri Hagunawan, memiliki fungsi sebagai penerus budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini berlangsung secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian budaya. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Contohnya seperti adat ngunduh mantu yang ada di Jawa yang akan dilaksanakan ketika seseorang akan menikah. Secara etimologi, kata kultur atau budaya berasal dari bahasa Latin yaitu color yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kultur dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia dan berarti budaya. Selain secara etimologi, beberapa ahli turut mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian budaya. Berikut pendapat para ahli mengenai pengertian kebudayaan. Menurut Abby Taylor, kebudayaan merupakan hal kompleks yang mencakup beberapa hal di dalam seperti kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat, serta kemampuan yang dapat diperoleh manusia sebagai bagian dari kelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu pengertian menurut Ki Hajar Dewantara. Pengertian kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara adalah buah budi dari manusia yang muncul karena adanya hasil alam serta kodrat manusia. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara juga bentuk dari kejayaan dari masyarakat yang mampu mengatasi kesulitan-kesulitan serta menjadi awal dari munculnya tata tertib di masyarakat. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan didefinisikan sebagai pengetahuan manusia sebagai ciri makhluk sosial yang dapat digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasikan berbagai hal di lingkungan, sehingga menciptakan sebuah pengalaman. Menurut Parsudi Suparlan, kebudayaan juga merupakan sebuah landasan serta acuan seseorang dalam bertingkah laku. Selanjutnya yaitu pengertian multikultural. Multikultural adalah keragaman budaya yang menggambarkan kesulitan berbagai kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa yang berbeda dalam satu negara. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Keberagaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, multikultural adalah bersifat keragaman budaya. Multikultural berasal dari kata multi yang berarti banyak dan kultural berarti budaya. Multikultural adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Setelah kita pahami dari pengertian-pengertian tersebut, saya akan mewawancarai beberapa masyarakat yang bertempat tinggal di Jalan Malaka 4 Rorotan, Jakarta Utara. Berikut ini video wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putri Firiani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini saya izin mewawancari Ibu ya Bu, kalau Ibu berkenan. Sebelumnya saya boleh tahu nama Ibu? Ibu Dian. Ibu Dian. Sehari-harinya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja bagus. Kalau boleh tahu Ibu dari suku apa ya? Betawi. Betawi asli. Agama Islam ya Bu ya. Kalau di Betawi itu Ibu adatnya adat apa ya? Adat palang pintu. Kalau ada acara pernikahan. Palang pintu itu seperti apa ya? Itu kayak penerimaan tamu calon besan dari pihak pria ke wanita. Jika ada tersebut tuh masih dilakukan gitu sama di keluarga Ibu gitu? Masih. Berarti kalau di keluarga Ibu ada yang nikah gitu, acara pasti ada palang pintu. Iya. Saya mau nanya soal pandangan. Kalau mengenai perbedaan suku nih, namanya kan kita di satu daerah itu kan nggak mungkin sama semua ya sukunya. Itu kalau itu pernah nggak sih Bu ada yang nggak suka gitu sama adat Ibu gitu? Enggak, semua. Berarti semua terima aja ya? Apa sih partisipasi ya? Apa namanya? Ada ikut. Iya. Berarti kalau kalau misalnya Ibu ngadain acara gitu kan, acara kayak palang pintu gitu, pokoknya adat-adat Ibu, berarti orang-orangnya terima-terima aja gitu ya. Kalau perbedaan itu menghargai perbedaan, Ibu sendiri menghargai perbedaan nggak? Kayak Ibu menghargai perbedaan orang lain gitu, menghargai gitu. Yaudah Bu, sedikit aja cukup waktunya. Mohon maaf ya biar mengganggu waktunya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri Firiani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya izin mewawancarai Bapak. Nama Bapak siapa? Ahmad Jelani. Kalau kesibukan sehari-hari apa Pak? Kesibukan sehari-hari ya cuma dagang warung. Dagang berarti ya? Kalau boleh tahu Bapak sukunya dari suku apa ya? Suku dari kakek, nenek, dari dulu orang Betawi asli, tok di sini. Berarti Betawi asli, benar-benar Betawi asli ya? Iya. Kalau boleh tahu agamanya apa ya? Agama saya Islam. Islam. Kan tadi dari orang Betawi ya, kalau Betawi itu punya adat nggak sih Pak? Kalau yang dibilang adat itu dulu ada. Cuma kalau untuk sekarang-sekarang ini biasanya Betawi itu adat Betawi itu sudah kayaknya sudah hilang gitu. Cuma yang ada sekarang budaya Betawi misalnya seperti renong rumpi, ondel-ondel. Mamanya mau mengadakan acara hajatan biasanya itu ngadain palang pintu. Iya, palang pintu, terus acara lamarannya roti buaya. Cara berpakaiannya biasanya itu kalau orang Betawi pakai peci hitam, pakai koko. Itu kebiasaan tuh. Kalau kesehariannya begitu, ciri-ciri orang Betawi itu biasanya dia menggunakan peci hitam, koko atau celana pangsi gitu. Oh, kesehariannya itu ya? Iya. Itu di keluarga Wa masih ini Wak, masih menjalanin adat itu, apa namanya, budaya itu? Kalau budaya mungkin masih ada, tapi kalau adat sudah nggak ada. Nggak ada. Iya, soalnya seperti kalau adat itu kan kadang-kadang begini ya, mau ada acara gitu, dia naruh sajian sono di sini itu kan udah melanggar agama, jadi dihilangin gitu. Nah itu yang dibilang bid'ah itu biasanya termasuknya itu bid'ah gitu, sesat. Kalau Bid'ah dolalah. kalau Wah sendiri tuh menerima nggak sih Wah perbedaan adat? Kan ini kalau namanya tetangga itu kan pasti kan nggak satu daerah doang ya, misalnya kayak orang Betawi dong, mungkin ada orang Jawa, orang Sunda gitu. Misalnya kayak orang Jawa melakukan tadi apa
kayak ya sesajen gitu kan kalau mau ada acara apa gitu, itu Wak nerima nggak? Ya sebenarnya itu kan masing-masing ya, masing-masing kepercayaannya dia. Tapi kan kalau agama itu kan kalian sajian itu apa sih? Terus buat apa sih tujuannya? Pasti mereka tujuannya kepada roh halus. Nah, sedangkan kita aja makan aja susah, ngapain segala ngapain roh halus gitu ya. Iya, jadi kepercayaannya itu masuknya ke sono gitu. Itu yang dibilang saja, makanya diberitahu itu. Sekarang udah modern, dulu juga melaksanakan itu gitu. Cuma kemarinnya udah pada pinter dah agamanya gitu ya, akhirnya dihilangin kayak gitu. Tapi berarti kalau seandainya ada orang yang kayak gitu, wah ya udah biarin aja gitu ya. Biarin aja, masih sebenarnya tujuannya kan begini ya. Kalau sesama muslim namanya kita tegur pelan-pelan gitu, jangan sekaligus kita tegur di depannya lah, bisa berantem kita. Tadi Kalau mengingatkan pelan-pelan. aja gitu ya. Udah sih Wak, segitu aja. Makasih ya Wak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ciryani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya di sini izin mewawancarai Mbak ya Mbak. Ya, Kalau boleh tahu Mbak, namanya siapa ya Mbak? saya Eliana. Eliana. Kesehariannya apa ya Mbak? Saya ibu rumah tangga. Berarti di rumah aja ya Mbak ya? Nggak kerja. Ya, Kalau Mbak, kalau boleh tahu Mbak sukunya suku apa ya Mbak? saya suku Jawa, Jawa mana tuh Mbak? Jawa Tengah, Jawa Tengahnya Solo. Solo. Ya, Terus kalau boleh tahu, di Solo itu punya adat nggak sih Mbak? ada biasanya kalau Solo itu kalau orang hamil ada acara ada 7 bulanan. 7 bulan. Itu kalau kan kalau 7 bulan itu kan banyak ya nama-namanya tiap daerah itu. Kalau di Solo sendiri punya nama sendiri nggak Mbak? Ada namanya Mitoni Neloni. Itu kalau dilakuin itu pas 7 bulanan. itu biasanya ngapain aja sih Mbak? Itunya. Biasanya itu dia mandi pakai wangi-wangi gitu, kembenan. Nah, terus disiramin air kembangnya. Oh, pakai tembak. Biar selamat. Oh, itu untuk keselamatan gitu ya. Itu kalau adat itu sendiri masih terpakai di keluarga Mbak atau enggak ya? Masih sampai sekarang masih Berjalan di keluarga Mbak sendiri. masih. Kan namanya kita kan bahkan dari Solo ya, terus Mbak pindah ke Jakarta, terus tinggal di daerah sini. Berarti daerah sini kan nggak semuanya itu orang Jawa gitu kan, ada orang Sunda, orang Medan, orang Betawi gitu kan, pasti beda-beda adat gitu. Dari Mbak sendiri, Mbak bisa terima nggak sih perbedaan adat tersebut? Ya saya terima, soalnya memang orang tua saya sendiri yang satu Betawi, yang satu Jawa, nenek saya Betawi, kakek saya orang Medan, ya saya menerima. Berarti kalau seandainya ada misalnya dari adat Mbak gitu, bukan nggak memakai adat tersebut, berarti Mbak bisa terima lah ya perbedaan itu. Ya, Segitu aja sih Mbak. Terima kasih ya Mbak atas Iya. waktunya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ciryani. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kalau diizinkan saya izin mewawancari Bapak, boleh? Boleh. Kalau boleh tahu nama Bapak Bapak siapa? Nama Bapak Ilham Prawira Utomo. Sehari-hari pekerjaan Bapak sebagai apa ya Pak? Bapak sehari-harinya beternak unggas. Unggas ternak apa itu Pak? Iya, unggas itu bebek, ayam, ya, dan lain-lainnya lah gitu. Gitu. Terus kalau boleh tahu Bapak dari suku apa ya Pak ya? Bapak dari suku Sumatera Utara, Sumatera Utaranya itu Medan. apa? Medan. dari Medannya, ya. Kalau agama sendiri Bapak agamanya apa ya Pak? Kalau agama Bapak agama Islam. Islam. Berarti Medannya Medan Islam ya Pak? Iya, Kalau Medan itu dia punya adat istiadat nggak Pak? ada lah. Adat Ada. istiadatnya apa ya? Ya seperti mengupah-upah Mengupah-upah itu itu
Kalau mengupa-upa itu apa namanya, kasih semangat buat anak, diupaya-upain gitu loh. Itu dilakukannya setiap apa ya Pak? Setiap dia pernikahan ya ada, kalau dia nikah ya dikasih diupah-upah sama orang tuanya, dikasih makan, dikenyang-kenyangin sama orang tuanya gitu. Oh, jadi kalau mau acara nikah gitu ya Pak ya? Iya, Itu masih dilakukan sampai sekarang Pak? masih berlanjut sampai sekarang. Kan kalau di kan Bapak ini dari Medan ke Jakarta ya? Iya. Dari Jakarta. Itu kan namanya di lingkungan ini kan bukan hanya orang Medan doang ya Pak ya? Iya. Ada orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa gitu. Itu Bapak sendiri bisa nggak menerima perbedaan itu? Kayak Ya. perbedaan suku-suku itu? Ya jelas lah, karena kita orang Indonesia, suku-suku di Indonesia ini kan banyak, bermacam-macam, ya kita harus ya menerima apa adanya. Berarti menerima ya Pak ya? Iya. Menghargai lah ya, menghargai Iya. perbedaan gitu. Iya. Segitu aja ya Pak ya? Oh. Terima kasih ya Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dapat kita ambil kesimpulan, yaitu rakyat daerah Malaka mayoritas adalah orang Betawi dan memiliki kesamaan dalam adat dan budaya. Tetapi selain orang Betawi, ada juga beberapa suku lainnya dan warga Malaka saling menerima perbedaan suku dan tidak ada kesenjangan dalam perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Sekian paparan video yang telah saya tampilkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mohon maaf. Ini di sini warga lagi pada ada acara, Bang. Ini abang kemarin beserta rombongan apa yang abang bawa? Dengar bang, sambal pedas jeruk limu, lalabannya daun selada. Saya datang kemari bukan mau demo, Lantas, Bang? tapi bawa Sudin Kebudayaan Jakarta Utara. Itu, Bang. Iya, numpang tanya sebelumnya. Ada apa, Bang? Pepaya matang merah warnanya, abis dimakan buang kulitnya. Saya datang ame rombongan mau numpang tanya, apa bener acara festival Kampung Rorotan di sini tempatmu? Oh, abang nanya festival Kampung Rorotan, Bang. Iya. Lah, abang lihat ini panitianya, Bang. Kenapa? Oh, semuanya. Nggak salah di sini tempatnya. Alhamdulillah. Iya, tapi ngomong-ngomong dari Banten ke Pekalongan, di Pekalongan banyak pun rambutannya. Ini abang datang beserta rombongan dari mana mau kemana? Apa tujuannya? Aduh. Sampai ditanya, bang, saya datang kemari ame dari